Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Academics, podcast akademik Telkom University. Menggali ilmu, membangun masa depan bersama Telkom University. Perkenalkan, saya Isa yang akan membantu Telutizen semua di podcast kali ini. Academics, yaitu podcast akademik Telkom University, adalah wadah pengetahuan, inspirasi, dan diskusi yang akan membawa kita lebih dekat dengan berbagai topik menarik di bidang akademik, khususnya di Telkom University. Jadi, siapkan diri kalian untuk memasuki dunia yang penuh pengetahuan dan semangat. Mari kita mulai petualangan kita dalam episode ketiga podcast akademik Telkom University. Pada episode kali ini kita akan membahas terkait salah satu program MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka di BKP Proyek Desa. Nah, program ini adalah kuliah kerja nyata tematik kolaboratif Mandalika Lombok. Melalui program kuliah kerja nyata tematik kolaboratif Mandalika Lombok ini adalah langkah kolaboratif untuk pengembangan wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau yang biasa kita kenal dengan 3T. Program ini berlangsung selama 1 bulan, yaitu pada tanggal 13 Januari 2025 hingga 13 Februari 2025 di Lombok Timur. Melibatkan mahasiswa dari 4 perguruan tinggi di Indonesia, yaitu ada Universitas Telkom, Universitas Jember, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember, dan juga Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember. Dalam episode kali ini kita akan membahas ya terkait dengan program KKN ini seperti apa, kemudian pendaftaran, dan juga akan ada narasumber yang bercerita terkait dengan pelaksanaan program KKNT Kolaboratif Mandalika Lombok ini. Nah, langsung saja akan kita perkenalkan narasumber kita hari ini. Ada Iki Tayubi. Halo Iki. Halo. Kemudian juga ada Ahmad Naufal. Halo. Nah, mereka ini merupakan 2 orang ya dari 10 orang peserta mahasiswa KKNT Kolaboratif Mandalika Lombok. Oke, mungkin kita akan perkenalkan terlebih dahulu ya. Mungkin boleh dari Noval, boleh perkenalan diri dulu. Halo, kenalin, nama aku Ahmad Noval dari jurusan S1 Administrasi Bisnis. Pada KKN tematik Lombok ini berkesempatan ditempatkan di Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmal, Lombok Timur. Oke, boleh langsung Iki. Halo semuanya, kenalin aku Iki Tayubi dari jurusan S1 Teknik Elektro, dan untuk KKN tematik kemarin aku ditempatkan di Desa Pauk Motong, Lombok Timur. Oke, jadi emang dua-duanya di Lombok Timur ya. Yeah. Oke, mungkin informasi juga nih. Jadi kemarin kita ada di 4 desa, betul ya? Betul. Ada 3 desa di Lombok Timur, kemudian 1 desa itu ada di Kota Mataram ya, di Kelurahan Tanjung Karang Permai, seperti itu. Mungkin kita mulai dari informasi nih. Jadi teman-teman, Iki dan Noval itu dapat informasi terkait KKNT ini dari mana, kemudian apa sih yang bikin kalian pengen deh daftar KKNT gitu. Karena kan kalau misalkan kita tahu ya, di Universitas Telkom, universitas swasta itu kan jarang ya ada KKN ya. Betul. Biasanya KKN itu ada di universitas negeri nih gitu. Tapi mungkin kalian dari mana nih bisa dapat info dan kemudian pengen buat daftar KKN ini? Mungkin dari Noval? Kalau dari aku sih ya, kalau terkait informasi KKN tematik Lombok ini sendiri, dapat informasinya tuh awalnya ngelihat dari SG-nya teman. Jadi kan kayak baru tahu juga bahwa KKN tematik Lombok ini ada di Telkom University. Nah, kita tahu kan bahwa di universitas negeri yang lain tuh KKN tematik tuh ada wajib gitu di setiap semesternya. Jadi kalau dari Telkom University kan mungkin yang Noval tahu baru kali ini ada KKN tematik Lombok. Nah, informasinya tuh Noval sendiri dapatnya langsung dari IG BPA Telkom University. Oke. Terus kenapa nih Noval pengen join tuh, kenapa tuh? Karena kayak kepo kah, atau emang pengen nih tinggal di desa gimana, atau pengen ke Lombok mungkin? Ya, kalau dari kenapa ingin ikut KKN ini ya, yang pertama ingin ngerasain kayak experience gimana sih teman-teman yang ada di kampus negeri itu pengabdian ke desa, yaitu KKN, experience-nya tuh gimana. Jadi kan kita sebagai kampus swasta Telkom University, karena tidak adanya KKN, jadi Noval tertarik untuk daftar ke KKN Mandalika ini buat ya, cari experience baru yang nggak didapetin
semua orang lah yang berkuliah di Telkom University. Oke, betul-betul. Kalau dari Iki sendiri gimana? Kalau aku sih sama kayak Noval, aku juga dapat dari IG BPA, dari Instagram BPA, terus coba daftar, terus kenapa pengen daftar? Karena aku jujur orang yang pemalu sebenarnya, agak introvert, tapi pengen coba bersosialisasi di lingkungan masyarakat, terus juga pengen ada pengalaman terjun langsung di masyarakat kayak gitu. Nah, makanya aku join di KKN tematik di BPA tersebut. Kebetulan kan ini jadi pertama ya kalau nggak salah. Kalau yang di Lombok iya sih pertama, tapi kalau misalkan yang sebelumnya kita udah pernah ada di Lampung dan juga di Garut, cuman memang kalau di Lombok kita baru pertama kali, dan ternyata maksudnya di luar Pulau Jawa dan Sumatera ini kan termasuk 3T ya kalau misalkan di daerah tersebut gitu ya gitu. Tapi keren sih. Jadi oke, terus gimana nih waktu itu ikut seleksinya seperti apa? Mungkin boleh diceritain nih ke teman-teman ya, mungkin biar ada deg-degan, wah nanti aku pengen ikut KKN kayak gimana ya gitu. Aku dulu kali ya. Boleh. Pengalaman pendaftarannya itu aku bener-bener H-1 sih. Itu H-1 terus kejar-kejaran sama waktu, terus kejar-kejaran juga minta tanda tangan dari Kaprodi. Itu bener-bener surat rekomendasi ya. Iya. Nah, itu bener-bener agak struggle sebenarnya ya untuk teman-teman. Kalau semisal mau daftar apapun itu, mungkin nanti ada KKN lagi, siapa tahu nih dari BPA, nanti persiapkan aja waktu-waktunya. Jadi segala berkasnya dipersiapkan lebih awal kayak gitu. Terus setelah itu ada kita setelah apply ada wawancara. Betul. Nah, pas di wawancara itu agak deg-degannya itu gara-gara ngelihat wah orang-orang ternyata banyak juga ya yang daftar ternyata. Ya betul. Aku kira cuman beberapa orang doang yang pengen ikut di KKN kayak gini. Ternyata banyak banget. Setelah itu alhamdulillahnya keterima, lolos, dan ya bisa sampai ke Lombok. Betul. Kalau dari Noval gimana? Kalau dari aku sendiri sih kurang lebih kayak Iki, kayak waktunya tuh karena informasinya juga kan mungkin dari pihak BPA-nya Amin 1 minggu, jadi dalam persiapan berkasnya tuh jadi kayak rada mepet banget, dan mana juga kita harus ngedapetin surat rekomendasi dari Kaprodi, dan itu juga bertepatan waktu kita tahun baru kan. Oh iya benar. Nah jadi mungkin buat teman-teman kalau mau daftarnya mending yang persiapin berkasnya dulu terlebih dahulu aja, berkas-berkasnya apa aja dibaca benar-benar terlebih dahulu, jangan mepet aja sih kalau dari akunya. Betul, tapi memang lumayan ya untuk sebenarnya surat rekomendasi itu adalah hal yang wajib kan ya. Dan itu mungkin yang agak bikin tergesa-gesanya karena belum disiapin, belum ngehubungin dosen wali seperti itu. Oke, tapi kalau misalkan dari kalian kan ini program KKN ini akan mendapatkan konversi SKS ya, pengakuan SKS nih. Kalau dari Iki dan Noval sendiri itu diakuin kan ya SKS-nya? Iya, diakuin. Alhamdulillah ya, udah ikut KKN, dapat SKS lagi gitu. Oke. Terus kalau kemarin kan jadi tahapannya kan kita habis wawancara ya, terus habis itu dapat WA ya, WA. Kalau misalkan diterima, nah terus waktu penempatan itu gimana? Kalian expect nggak ditempatkan di situ gitu? Apalagi yang di Aikmal nih, siapa yang di Aikmal? Expect nggak waktu pertama kali datang lihat desanya gitu? Terus pertama kali naik kapal ya? Iya betul. Jadi kita naik kapal ya waktu itu, kita naik kapal dari Surabaya ke Lombok, tapi pulang kita naik pesawat. Iya. Itu gimana nih experience kalian? Itu apakah itu memang pertama kali kalian naik kapal? Terus pas pertama kali nyampe Lombok, terus datang ke desa, ketemu teman-teman dari Jember ya, karena kita waktu itu ketemunya di Jember, itu gimana nih perasaannya waktu itu? Apakah kayak takut kah? Apalagi tadi Iki bilang aku anaknya pemalu gitu kan. Gimana nih ketemu orang baru? Apalagi kemarin kan banyak ya dari mahasiswa Jember juga. Itu seperti apa? Boleh dari Iki dulu aja. Oke. Karena tadi kan aku sempat nge-mention bahwasanya aku agak introvert ya. Nah, setelah ikut KKN ini aku lumayan bisa terbiasa dengan orang-orang baru, terus terbiasa juga dengan orang-orang banyak. Nah, untuk pengalamannya sendiri kan kita berangkat dari Telkom ini pakai bis ya, terus sehari semalam. Itu lumayan
capek iya, cuman serunya juga dapat iya gara-gara kita kumpul 10 orang di satu bis Telkom, cuma kita doang gitu, bener-bener private gitu. Terus naik kapal itu bener-bener pertama kali naik kapal air. Kapal laut. Kapal laut. Oke. Kapal laut ya. Pertama kali naik kapal laut, terus pertama kali naik pesawat, pertama kali juga ke Lombok. Bener-bener puji syukur kayak alhamdulillahnya lolos di KKN tematik ini, terus punya dapat banyak sekali pengalaman. Dan untuk ekspektasi ditempatkan di desa Pak Motong ya, terlebih utamanya desa Pak Motong alhamdulillahnya cukup enak sih kalau menurut aku. Jadi nggak terlalu terpencil banget, soalnya udah ada DIY, Mr. DIY. Indomaret juga udah ada. Indomaret udah banyak banget, udah tinggal jalan kaki udah ada Indomaret, udah ada Alfamart. Jadi aku pikirnya malah kayak bener-bener terpencil banget. Tapi ternyata nggak terlalu terpencil sih kalau Pok Motong. Jadi ya alhamdulillahnya juga orang-orang di sana lumayan ramah-ramah, meskipun ada beberapa orang yang kayak di jalan atau di lalu lintasnya itu agak kurang ya. Beda ya, beda dengan Bandung gitu, agak culture shock. Gitu sih kalau dari aku. Tapi seru lah ya. Seru Berarti semuanya banget. first experience banget nih buat Iki. Ya, pertama kali, semuanya bener-bener pertama kali. Mabuk laut nggak kemarin? Alhamdulillahnya enggak, gara-gara ngobrol sih mungkin, iya, main-main games segala macam. Oke, itu sekitar 20 jam lebih kita di kapal gitu. Oke, mungkin kalau dari Nova gimana? Nah, kalau dari aku sih mungkin karena kepribadian aku yang bertolak belakang dari Iki, yang Iki katanya tadi dia introvert. Nah, kalau yang aku nih mungkin orangnya kepribadiannya tuh ekstrovert banget. Jadi pas tahu bahwa aku kepilih buat join di KKN T Mandalika Lombok ini, jadi excited banget ketemu teman-teman baru. Mulai kan dari Telkom University kita yang kepilihnya 10 orang. Sebelumnya kita nggak kenal, kita jadi kenal. Dan bondingnya juga satu sama lain tuh cepat banget dari kitanya yang Telkom University. Betul. Gara-gara mungkin kita berangkatnya tuh bareng-bareng udah 12 jam di bus yang sama kurang lebih ya. Jadi Betul ya. interaksinya tuh jadi intens. Jadi bikin kayak bondingnya tuh langsung dapet. Nah kalau naik kapalnya juga. Nah di waktu naik kapalnya juga tuh kita kan ada teman-teman yang dari Jember, dari SDIA, dari Unix Hams dan dari Unerts. Nah itu tuh juga kita tuh dari merekanya karenanya juga ramah, dari kitanya juga mungkin mau ngebuka obrolan sama mereka, jadi mereka juga nerima dan deketnya juga gampang. Maupun itu sekelompok ataupun enggak sekelompok, kita jadi kenal semuanya. Jadi nggak kenal hanya di kelompoknya aja. Dari kalau ekspektasi desa yang Noval dapat yaitu desa Kembang Kerang, mungkin agak berbeda dari desa yang Pok Motong. Nah di desa Kembang Kerang ini mungkin belum ada kayak Indomaret, belum ada kayak Mr. DIY. Jadi mereka tuh masih kayak apa ya dibilanginnya, mungkin masuk ke dalam 3T tadi yang terpencil. Betul. Dan lain-lain. Untuk akses jalannya? Nah, buat akses jalannya kebetulan Desa Kembang Kerang ini jalannya tuh menuju ke tempat wisata yaitu Sembalun. Nah, jadi jalannya tuh setiap harinya tuh ramai, apalagi hari Sabtu Minggu udah dipastiin ramai lah di jalannya. Dan juga di Sabtu Minggu pasti banyak bule yang lewat kalau di Desa Kembang Kerang. Jadi senang ya di sana ya lihat bule ya. Di sini gimana lihat apa? Teteh. Oke, seru banget nih. Terus kalau misalkan di kelompok Iki sama di kelompok Noval, kalian sebagai apa tuh di sana? Kemudian ada berapa orang gitu? Apakah kalau nggak salah kan ada beda-beda ya kemarin Iya. dibaginya itu. Kalau dari Iki? Kalau di aku ada 12 orang, terus dari 4 perguruan tinggi ya, dari 4 perguruan tinggi juga. Terus kalau dari Telkom ada aku sama teman aku perempuan, Giska namanya. Itu tuh kita berdua sebagai tim tim desain atau tim kreatifnya di Instagram, entah itu di TikTok, dan juga di bagian desain karena kan prokernya itu terkait digitalisasi UMKM ya. Jadi kita tuh benar-benar selaras terkait digitalisasinya, karena mungkin mereka juga melihat Telkom kan terkaitnya teknologi ya. Jadi mereka memfokuskan kami berdua itu di bagian teknologinya, kayak
bener-bener bagian marketingnya kah, kayak gitu sih. Oke. Kalau dari Noval? Kalau dari Novel sih satu kelompoknya tuh 11 orang. Jadi 9 orang dari Universitas Jember. 8 orang dari Universitas Jember, 1 dari STIA Pembangunan, dan 2-nya lagi Novel sama teman Novel yaitu Granita. Nah, buat apa ya namanya? Job desk. Prokernya? Job desk-nya Novel waktu di KKN ini ditanggung jawabin buat memegang di bidang UMKM. Di bidang UMKM tuh rata-rata UMKM berarti? Iya, kalau aku UMKM juga sih kebetulan. Kalau yang di Novel ini ada kurang lebih 3 UMKM. 3 bidang. bidang, Kayak UMKM, pertanian, sama penguatan data. Oke. Berarti emang masing-masing ini prokernya beda ya. Cuman tetap memang prokernya tuh rata-rata emang digitalisasi gitu ya. Karena sebenarnya kalau misalkan dilihat ya, kan Lombok itu salah satu tempat wisata nih yang udah lumayan hits gitu ya dibanding selain Bali gitu. Nah, mungkin memang digitalisasi, karena menurut aku kayak kemarin pas kayak UMKM-nya, kemudian wisatanya, kayak tadi Nova ada pertaniannya, itu sebenarnya menurut kalian itu tuh punya daya tarik sendiri kan ya sebenarnya yang bisa diinformasikan gitu ke khalayak. Cuman memang belum ada aja, mereka tuh kan kurang main sosial media mungkin untuk pemasarannya gitu ya. Nah, kalau misalkan dari Iki sendiri kan karena tadi digital ya, itu cara menginformasikan atau misalkan hasil dari proker Iki yang udah Iki sampaikan dan Iki berikan ke masyarakat selama di sana itu seperti apa? Kalau proker aku kan, jadi awalnya itu kita akan melakukan pelatihan terlebih dahulu kepada pihak-pihak UMKM-nya. Mulai dari digitalisasinya itu pembuatan akun, terus juga kita nggak cuma pembuatan akun doang terus kita langsung pergi gitu aja ya. Tapi kita juga benar-benar mengaping pihak-pihak UMKM-nya itu benar-benar mulai dari post Instagramnya, terus juga untuk pembuatan konten-konten kayak gitu, terus shoot atau pemotretan foto produk kayak gitu. Terus juga ada digitalisasi, kami juga mengundang pemateri dari Telkomsel untuk digitalisasinya. Terus ada juga dari pihak BRI untuk penanaman modalnya kayak gitu. Nah, setelah melakukan pelatihan, kita juga melakukan monitoringnya itu supaya mereka benar-benar kita nggak terlalu meninggalkan mereka, supaya mereka bisa survive gitu loh setelah kita benar-benar nggak ada kayak gitu. Setelah dimonitoring, lalu kita mengadakan di paling ujung prokernya itu ada bazarnya itu untuk memperkenalkan bahwasanya ini loh UMKM yang udah kami pandu, udah kami aping, udah kami benar-benar bantu untuk mendigitalisasinya. Nah, digitalisasinya itu kita mengadakan atau membuat Instagramnya, terus membuat Shopee, juga membuat apalagi ya, TikToknya gitu ya? Ya pokoknya marketplace-nya itu benar-benar kita buatin. Terus kita juga bantu untuk foto produk yang baru, dan yang paling gongnya banget itu tuh kita juga membantu pihak desanya itu untuk membuat fitur baru di websitenya untuk lapak UMKM yang ada di sana. Soalnya bener-bener bagus banget produk-produknya itu, dan itu produk-produk khasanah deh kayaknya. Soalnya di sini jarang ketemu, yaitu kerupuk angin kayak gitu. Itu kan di Bandung nggak ada ya. Itu enak banget kerupuk angin. Kalau teman-teman bisa cek produknya, ada di Instagram kalau nggak salah. Itu produknya itu gede banget, segede gini kalau nggak salah. Angin doang tuh. Enggak dong, kerupuk. Kenapa kerupuk angin? Gara-gara tadinya sekecil ini terus jadi segede gini. Terus gitu. Dan mudah kena angin. Kalau mudah kena angin dia melempem kayak gitu kan. Makanya kenapa jadi harus jadi langsung kerupuk cepat angin. dimakan tuh. Iya, kayak gitu. Oke, mungkin boleh di-share tuh Instagramnya apa? Aduh, yang aku lupa kalian lagi. bikin. Soalnya setiap UMKM itu ada Instagramnya masing-masing. Jadi teman-teman bisa cek aja kerupuk angin Ibu Neti, terus ada balai keripik Ibu siapa ya? Aduh, aku lupa nama ibunya lagi. Pokoknya ada 5. Nanti aku bantu share kali ya, kalau teman-teman mau
Instagramnya boleh DM aku aja kali ya. Soalnya aku lupa, bener-bener lupa. Kayak gitu sih. Ya, tapi kemarin waktu pameran produk ya, itu jauh banget ya before afternya dari yang kayaknya kalau nggak salah tuh awal tuh cuman dibungkus plastik doang ya, nggak ada kayak ini itu namanya siapa, mau dihubungin kemana gitu. Jadi kalian kerasa banget ya before afternya Iki dan teman-teman di sana itu seperti apa? Iya Mbak, betul. Sama satu lagi ya betul, itu kemasan sama tagline, bukan tagline, apa ya? Lebih ke informasi ya. Informasinya itu jadi orang-orang di sana tuh cuman pakai kresek, ya udah pakai kresek doang kayak gitu. Jadi benar-benar kurang menarik. Nah, kita bantu dari pengemasannya juga dibantu, terus kita juga dibuatin stikernya, dibuatin juga informasi-informasi bahwasanya kalau pengen mencoba produk ini atau pengen beli produk ini bisa ngehubungin nomor ini, soalnya itu udah ada info-infonya kayak gitu. Oke, tapi setelah ada itu Ki, ada nggak sih kayak misalkan nih penjualnya sebelumnya cuman bisa laku 10 misalkan, tapi setelah kalian istilah rebranding mungkin rebranding dan juga marketingin itu jadi wah naik nih penjualannya kayak gitu, gimana? Ada nggak efeknya? Kalau itu kayaknya mungkin ada sih Mbak. Soalnya setelah itu tuh orang-orang juga udah tahu kan, terus kita juga benar-benar mempromosikannya di Instagram kita juga kayak gitu. Tapi kalau secara spesifik datanya total kayak gitunya aku nggak tahu sih, soalnya aku cuman bagian tim desain, tim bagian digitalisasinya, sedangkan untuk bagian humas atau hubungan masyarakat antara pihak UMKM dengan pihak kami itu ada lagi dari pihak perguruan tinggi dari Universitas Jember, temen aku. Oke, berarti memang sebenarnya itu ada gitu ya. Cuman ya memang data akuratnya kita nggak tahu juga gitu, karena kan itu juga biasanya ke pembeli gitu ya. Oke. Kalau dari Noval gimana Noval? Kalau di kita nih kan karena di Desa Pok Motong nih mungkin fokusnya di digitalisasi UMKM. Nah, kalau di Desa Kembang Karang ini mungkin banyak yang difokusin ya, seperti kayak pertanian, UMKM sama penguatan data. Nah, dari sisi UMKM-nya terlebih dahulu aja kita bahasnya. Nah, kalau dari UMKM-nya tuh mungkin bertolak belakang banget dari Desa Pok Motong yang udah Iki jelasin tadi. Nah, di Desa Kembang Karang tuh para UMKM-nya tuh kekurangannya lagi tuh karena yang ngejualinnya, yang ngebuatin produknya itu udah berumur semua. Karena jadi buat ngeimplementasiin kayak penerapan penggunaan seperti Instagram, Facebook, Marketplace dan lain-lain, mungkin mereka aksesnya susah ya? Buat bukan kitanya nggak mau ngedampingin mereka dalam menggunakan aplikasi tersebut, tapi dari merekanya juga ya kata mereka ya udahlah mending nggak usah aja katanya, soalnya yang kayak begitu tuh ribet kata mereka. Jadi merekanya tuh masih kayak maaf sebelumnya kayak close mind gitu. Jadi belum mau menerima hal yang kayak gitu. Jadi kita coba ngenyesuain apa sih yang bisa ngebantu mereka. Jadi kita tuh dari sisi UMKM-nya melakukan pendampingan mereka terkait branding usaha mereka. Jadi kita kayak melakukan pendampingan pembuatan branding usaha, yaitu nama dan logo usaha menggunakan aplikasi Canva. Dan juga kita ngedampingin mereka dalam menggunakan aplikasi Canva. Nah, dalam menggunakan aplikasi Canva tuh mereka menerima, nggak kayak yang lain-lain kayak Marketplace kayak yang lain. Jadi Canva tuh mereka baru tahu, oh ada ya aplikasi yang editin kayak gini. Mereka juga baru tahu bahwa ada yang kayak gitu. Kita ajarin mulai dari download si Canva-nya, mulai pembuatan akunnya, dan sampai logonya juga jadi kita ajarin mereka. Jadi kita ngefokusinnya tuh enggak di seluruh UMKM-nya, karena kan kalau seluruh UMKM-nya mungkin banyak lah UMKM yang di sana. Jadi kita tuh fokusnya 8 UMKM aja, karena di Desa Kembang Karang juga terdapat 8 dusun. Jadi kita di setiap UMKM-nya tuh kita ngelakukan dampingin di setiap harinya dalam penggunaan aplikasi Canva-nya sampai si logo produknya jadi. Dan juga kita tuh kayak ngeedukasi ke mereka bahwa legalitas usaha juga itu penting. Nah, ada salah satu cerita lah kayak si usaha ini udah terbangunnya kurang lebih
20 tahun. Dan omsetnya juga dari langsung si ownernya ngesampain udah sampai hampir ratusan juta. Dari yang si ownernya bilang 150 juta. Waktu ditanya terkait tentang legalitas usaha, mereka belum punya sama sekali. Dari hal yang paling dasar aja mereka belum mengetahui bahwa legalitas usaha itu penting. Jadi kita juga bantu beberapa UMKM, mungkin kurang lebih 30 UMKM kita bantu dalam pengurusan legalitas usahanya, yaitu nomor induk berusaha. Jadi UMKM yang di sana mungkin sekarang kerasanya bahwa legalitas usaha itu sepenting itu, karena dari legalitas usaha itu juga, yaitu nomor induk berusaha, bisa dapat program dari pemerintahnya langsung yang disampaikan oleh Dinas Koperasi Lombok Timur. Jadi kita juga bekerja sama Dinas Koperasi Lombok Timur dalam mengenalkan branding usaha, seberapa pentingnya dan seberapa pentingnya mempunyai legalitas usaha. Jadi biar berkelanjutan gitu ya. Jadi apa yang sudah kita dapatkan di sana sebulan tuh ada nih hasilnya gitu yang kita tinggalkan kayak gitu. Oke. Terus tadi website ya kalau nggak salah juga ya. Oh ya, maaf sebelumnya ya, juga website itu fokusnya tapi di bidang pertaniannya aja. Jadi di websitenya itu buat ngemunculin harga secara real time kayak cabai, tomat dan yang lain-lain. Dan di website itu juga kayak terdapat artikel yang dapat dibaca oleh masyarakat itu sendiri. Nah, jadi si websitenya ini bergunanya bagi masyarakat. Jadi mereka tahu bahwa harga real time kayak cabai, tomat dan lain-lain itu kan karena di Desa Kembang Kerang, dari cerita masyarakatnya sekitar, mereka tuh bilang bahwa harganya tuh gampang sekali berubah-ubah. Jadi mungkin dicek jam 6 baru harganya 3.000 per kilo, nanti di jam 8-nya udah beda lagi, udah bisa 5.000 per kilo. Nah itu tuh kita ngetanggung jawabin buat si pemegang website itu langsung dari pihak desanya sendiri, mulai dari BUMDes desa, dari langsung pemerintah desa, dan ada satu lembaga masyarakat yang juga buat megang website itu buat update secara real time yang mengetahui harga-harga itu. Oke, menarik ya. Ternyata kayak dari yang before afternya pasti kerasa banget sih ya. Tapi ini kan kalian waktu itu cuma 1 bulan ya. Iya. Gimana tuh dalam 1 bulan tapi udah banyak banget ya ternyata, tadi cukup banyak proker yang kalian bikin dan juga hasilnya itu kalian puas nggak nih selama 1 bulan atau ada ingin berkelanjutan? Seperti apa 1 bulan ini? Noval? Kalau 1 bulan ini sebenarnya ya mepet banget, tetapi kita usahain bisa ngelaksanain apa yang udah kita rencanain, dan kita juga ngelaksanain program kerjanya tuh nyesuaiin apa yang mungkin jadi problem di desa tersebut. Jadi kita juga gampang dalam nyesuaiin program kerjanya dalam jangka waktu 1 bulan kita nih bisa bikin apa gitu. Betul, apalagi kan bukan cuman jurusan Noval doang ya, ada beberapa jurusan tuh yang ada sama Jember gitu ya. Di Jember, Universitas Jember, kemudian universitas lainnya juga seperti itu. Kalau dari Iki? Kami juga kebetulan agak mepet sih sebenarnya 1 bulan ya. Cuman kita memproyeksikan setiap tanggalnya benar-benar kayak dari awal tuh kita memproyeksikan proker kita paling gede adalah bazar. Contoh UMKM Desa Pok Motong naik kelas atau digitalisasi UMKM Pok Motong. Nah, nanti kita tuh benar-benar menjabarkan di tanggal ini kita harus ngapain, tanggal ini harus ngapain, tanggal ini harus ngapain, supaya kita benar-benar kelihatan ke tracking gitu. Kita tuh udah ngapain aja, kita bakal ngapain aja, supaya 1 bulan itu benar-benar nggak sia-sia kayak gitu. Betul. Timelinenya itu sudah jelas ya. Jadi memang 1 bulan itu kita mengabdi loh ke desa gitu ya, bukan 1 bulan kita jalan-jalan gitu ya. Tapi ada nggak nih jalan-jalannya kalian waktu di Lombok? Hari terakhir atau mungkin pas baru datang keliling-keliling dulu nggak? Iya, pas di hari-hari terakhir kita diajak sama Universitas Jember untuk jalan-jalan pakai bis Universitas Jember, itu ke Kute ya. Iya, kita ke Kute ya. Ke Kute, Mandalika, terus akhirnya itu kita di apa sih yang sirkuit Sasaku Mandalika. sih? Oh ya, Sasaku. Ya, kita juga ke beli oleh-oleh terus ke sirkuit Mandalika juga.
hujan. Itu sih. Hujan-hujanan. Ya itu seru sih ya, kayak semua universitas gitu ya. Kemudian dari Seru-seru. kita pendamping TELU kemarin juga dari Universitas Jember. Jadi dari mahasiswa dan pendamping DPA-nya pun itu sebenarnya kita jadi akrab ya. Padahal cuma 1 bulan ya. Bener. Iya. betul. Padahal kemarin sampai kayak pada nangis-nangis tuh pas mau pulang. Iya. Novel sih. Enggak sih. Kalau ada Nova gimana sebulan? Di sana di Kembangkerang kan tadi katanya deket tuh ya sama Sembalun. Iya. Nah, udah pernah belum ke Sembalun ya? Nah, kalau kita berhubungnya dari awal kita datang tuh dari masyarakatnya, mulai dari kayak kepala desa, sekretaris desa, dan masyarakat-masyarakat yang lain tuh selalu notice kalau kita lagi mungkin jalan kaki buat maksudnya bertemu sama masyarakat. Jadi mereka tuh selalu bilangin, jangan sampai nggak ke Sembalun ya, udah jauh-jauh ke sini masa nggak ke Sembalun. Jadi kita tuh selalu keinget harus ke Sembalun, pokoknya sebelum pulang harus ke Sembalun pokoknya. Tapi udah kesampaian. Kesampean langsung diajak oleh kepala desanya sendiri Seru kita ke banget. Sembalunnya. Berarti udah akrab banget ya teman-teman ya sama masyarakat dan juga aparat desanya ya. Iya. Iya. Akrab-akrab sampai pas pulang itu kita ada satu namanya Ina. Kalau Ina nonton, siapa tahu Ina nonton ya. Itu benar-benar akrab banget sampai sekarang itu beliau masih nelpon kami. Terus ada juga ibu-ibu PKK di sana tuh benar-benar sampai kayak pas kita pulang ngasih satu jinjingan, satu kresek gede banget itu. Keripik rempeyek gitu pokoknya Hasana, terus itu bener-bener dikasih pas kita mau pulang itu. Terus pas akhir-akhir pas kita bener-bener akhir banget di desa Pok Motong, kita nangis-nangis sampai kepala desa semuanya juga nangis-nangis sih. Terus ada katanya yang rebutan sarapan tuh, yang kayak nanti hari ini yang sarapannya di sini, sarapannya di sini. Oh, itu juga ada ya? itu di kelompoknya siapa Aikmal tuh? gak sih? Aikmal ya? Iya di Aikmal tapi bukan di desa Kembangkerang, Oh, di oke. desa satunya lagi Aikmal Utara. Oh iya benar. Iya, itu sampai berebutan sih. Pas mau pulang katanya sarapan di sini aja, sarapan di sini. Itu bener-bener asik banget pokoknya. Iya, seru ya, seru. Kalau Danova gimana tuh di sana? Kalau di sana di desa Kembangkerang ya, masyarakatnya juga deket sama kita. Jadi waktu kita udah pulang di penarikan, di hari kita penarikan, kan kita udah nggak balik lagi nih ke desanya. Taunya waktu kita lagi acara di pemerintah Kabupaten Lombok Timurnya, si perangkat desanya tuh bilang bahwa masyarakat tuh ingin Nganter. ada acara. Oh, oke. Jadi sebelum kalian pulang langsung balik lagi ke Jawa, mau acara dulu. Jadi kita tuh kan acaranya dari pagi sampai siang di Lombok Timur. Nah, kita kan stay juga di Desa Pok Motong waktu Ya, betul. kita udah penarikan. Waktu siangnya tuh langsung dikabarin dari sekretarisnya desa. Nanti malam kita ada acara ya di Desa di Desa Kembangkerang. Nanti kalian ada yang jemput lah abis Isa. Nanti kita acaranya makan-makan sama masyarakat Desa Kembangkerang buat perpisahan kalian. Kan nggak tahu kapan lagi main ke Desa Iya Kembangkerang sih. kata mereka. Wah, seru banget. Itu pasti berkesan banget sih. Itu buat masyarakatnya karena kemarin dari kan tim BPE juga menemani kalian ya untuk waktu keberangkatan dan juga kepulangan. Dari kami pun ngelihatnya kayak kalian udah akrab banget ya sama masyarakatnya, bahkan sama teman-teman universitasnya. Padahal waktu kalian tuh cuma 1 bulan, tapi ternyata buat kalian itu momennya dapet ya, semua kekeluargaan, pertemanan dan yang lainnya itu nggak cuman hanya kalian mengerjakan proker terus habis itu dapat konversi SKS udah gitu, enggak ya ternyata ya. Bahkan kalau nggak salah Noval ya masih di video call ya sama Kades gitu. Iya, sama Pak Sekdesnya Oh, sama kita Sekdes, ditanyain apa gimana kabar yang lain, teman-teman yang lain kalian masih sering komunikasi nggak? Apa udah beres KKN? Udah nggak ada lagi komunikasi sama sekali. Dia kayak emang nggak Pak Kadesnya aja, kayak ada juga Pak Kadus-kadusnya nanya kayak apa kabar kalian, katanya udah lama kalian pulang kan, pasti sehat semua lah yang pernah KKN di sini. Oke, berarti kalian nggak menyesal lah ya buat ikut KKN. Nggak menyesal, nggak. Menyesal sama sekali.
asik banget, seru banget pokoknya. Seru ya. Seru. Padahal kan biasanya tuh bukan image sih, cuman kan ada ya yang orang berpikir, aduh ikut KKN kayak gitu harus ke desa, nanti ada nanti yang nanya di sana ada listrik nggak ya? Listrik aman kan ya? Aman. Wifi enggak, wifi mungkin enggak semua lah Wifi ya. nggak semua sih. Ini kalau aku kantor nggak ada. desa ya. Iya. Tapi kalau sinyal aman ya. Aman. Nggak se yang dibayangkan Betul. pertama kali itu pasti ya. Before afternya ternyata beda ya. Ya, Iya. jauh berbeda. Nah, ada juga kisah nih kalau di Desa Kembang Kerang Noval. Kalau kayak di luar negeri gitu, kita kan bisa minum langsung dari air keran. Iya. Nah, jadi di Desa Kembang Kerang tuh masyarakatnya sama sekali enggak punya kayak galon buat di rumah. Jadi akses minumnya langsung dari keran Air gunung ya, ya, karena dekat mereka gunung dekat ya. gunung. Jadi langsung Keren. airnya tuh langsung fresh gitu, dingin airnya. Gimana rasanya? Enak, dingin kayak air biasanya, tapi lebih segar karena langsung. Oke. Langsung dari mata air ya. Nah, ya Oke. betul. Nah itu kan tadi udah cerita ya, istilahnya mungkin itu kayak hasil nih dari kalian di sana dan pengalamannya. Tapi ada nggak sih dari tantangan personal kalian sendiri? Misalkan nih kita biasanya kalau di Bandung ya harus makannya peracian kan, di sana seblak ada nggak kayak gitu, atau misalkan kayak harus tidur tuh harus pakai spring bed, tapi di sana tidurnya pakai apa tuh kasur Palembang misalkan gitu. Tantangan dari kalian sendiri nih secara personal ada nggak? Kalau aku tantangannya mungkin lebih ke makanannya sih. Makanan di sana itu bener-bener pedes semua. Iya, Itu namanya aja bener-bener- Lombok ya. Iya, Lombok itu semuanya pedes. Apapun itu semuanya pedes. Dan ditambah sambalnya pedes sangat. Ya gitu. Jadi lauk ini pedas, lauk itu pedas, sayurnya pun pedas, ditambah sambal. Itu benar-benar pedas semua. Jadi pas awal ke sana radang tenggorokan, sempat radang tenggorokan. Terus semakin ke sini kan karena kita masak-masak ya, benar-benar kita 12 orang itu masak bareng-bareng kayak gitu. Terus ada juga penanggung jawabnya yang sering masak kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya semakin kesini ya terbiasa gitu dengan makanan-makanan Lombok juga kalau dikasih sama orang-orang sekitar kayak gitu. Terus kalau masalah seblak sih di sana alhamdulillahnya ada seblak asli orang Bandung, AA Bandung katanya. Ada cilok AA Jadi Bandung juga. ada yang bikin kangen udah terbayarkan lah dikit Iya, ya betul. dari Bandung biar cuma sebulan gitu. Kalau di Novel gimana? Kalau dari Novel sih karena berhubungan juga kurang lebih sama kayak Iki, Novel juga yang nggak suka pedas awalnya. Jadi buat nyesuain ke sana karena apa yang udah Iki bilang tadi bahwa di Lombok tuh makanan semuanya pedas. Jadi mau nggak mau buat nyesuain makanan pedas kurang lebih 1 bulan bisa makan pedas sampai sekarang. Yang sebelumnya nggak bisa makan pedas, yang awalnya nyoba aduh pedas, habis itu karena buat nyobain makanan pedas terus jadi udah kebiasa sampai sekarang buat mau makan pedas terus. Jadi tantangan kalian bukan hidupnya tapi Iya, lebih ke makannya makanannya. ya. Iya. Oke. Karena pedas Bandung sama pedas Lombok beda ya. Iya. Beda. Jadi sekarang kalau udah bisa pedas di Lombok berarti di Bandung pedasnya udah biasa tuh. Enggak juga. Enggak juga sih kayaknya. Masih pedas. Iya, masih pedas tetap. Oke. Tapi kalau tempat tinggal di sana kalian diberi tempat tinggal kan ya? Iya, benar. Diberi tempat tinggal. Terus apa aja sih benefitnya nih pas kalian dapat KKN? Uang saku. Ya, Ya, uang saku. Udah pasti. Betul, udah pasti. Alhamdulillah ya. Udah pasti uang saku jalan-jalan. Nah, itu Lombok. Karena nomor itu 2. pertama kali. Jalan-jalan. Oke, terus Dapat juga konversi SKS-nya. Konversi SKS. Terus pengalaman, teman baru, apa lagi ya? akomodasinya di sana tempat tinggalnya dari desa ya? Iya, dari Iya, pihak kalau desanya langsung. akomodasi dari pihak desa. Kalau aku kebetulan dekat bersebelahan di balai desa. Jadi kayak dikasih ruangan, 2 ruangan, yang satu buat cowok, yang satu buat cewek, terus kamar mandi juga kayak gitu. Kaget nggak? Tiba-tiba kan kalau kita di asrama Teliu beda tuh. Pas di sana kan satu ruangan banyak tuh ya Ya. orang-orangnya. Kaget gak? Sebenarnya nggak terlalu kaget-kaget. Udah banget biasa sih ya? Iya. Berarti itu udah. bukan sesuatu yang besar mungkin buat Iki. Besarnya makanan pedes tadi Iya, ya. makanan pedesnya doang sih itu yang paling gimana ya, kayak aduh agak shock gitu.
pedes banget soalnya. Padahal saya Sunda gitu. Sunda kan pedes-pedes ya, tapi pedesnya orang Lombok tuh beda. Benar. Beda banget. Apalagi kayak Noval nih, cabenya langsung dari sawahnya mungkin. Enggak ya? Oke, kalau Noval gimana? Kalau dari Noval sih, kelompok Noval enggak kayak Iki tadi kan, mereka deket sama balai desanya. Kalau Noval nih karena berhubungan dikasih oleh perangkat desa atau pemerintah desanya tuh di rumah warga yang masih kosong, jadi kita tinggalin di sana. Jadi kayak toilet, enak atau enggak waktu tidurnya semuanya alhamdulillahnya enak teman-teman. Alhamdulillah ya. Ya. Alhamdulillah walaupun bukan di kota itu ya. Ya. Benar-benar di desa. Oke. Terus kalau misalkan dari Noval sama Iki nih, menurut kalian kalau misalkan nanti akan ada kegiatan KKN lagi, dari kalian sendiri pengen ikut lagi nggak? Terus kayak ini sangat direkomendasikan nggak sih program KKN di Tell You ini? Mungkin kalau Noval sih ya, berhubung kita juga sama Iki udah semester 6, sebenarnya kan tetap mau ikut juga, tapi ada tanggung jawab lain yang harus kita selesaikan. Mungkin buat terdekat kita ya kasih kesempatan terlebih dahulu ke teman-teman yang lain ya. Untuk program KKN ya. Tapi Nah, kalau iya. mau mengabdi ke desa mau dong. tetap mau. Oh, oke. Karena budaya di desa sama budaya di kota tuh sangat jauh berbeda dari sisi komunikasinya. Oke, kalau aku mau sih, kalau nggak terhalang waktu ya, maksudnya kayak kita udah memikirkan skripsi dan segala macam. Kalau program KKN-nya mungkin sebenarnya pengen banget kalau ada lagi. Sangat recommended lah pokoknya. Ya, buat teman-teman. Sangat direkomendasikan kalau teman-teman entah itu introvert, entah itu ekstrovert, entah itu apapun kepribadiannya, teman-teman harus ikut KKN tematik atau program-program KKN lainnya kayak gitu. Kalau pengabdian masyarakat tentunya wajib lah ya kita sebagai mahasiswa untuk mengabdi kepada masyarakat, karena 3 pilar universitas atau perguruan tinggi kan salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Betul. Oke, berarti memang seru banget ya kegiatan KKN ini. Alhamdulillah kalian juga di sana datang dengan sehat, pulang kalau nggak salah banyak yang gemukan juga ya, dan agak tanning gitu ya. Betul. Gitu. Terus habis itu benefitnya sebenarnya merasakan salah satu wisata itu juga salah satu benefit ya, kayak Ya, kapan betul. lagi gitu. Cuman nggak harus di Lombok aja kan ya, Ya, kita dimanapun kalau misalkan memang niat kita untuk mengabdi itu pasti akan tetap seru dan berkesan kayak gitu. Mungkin kalau dari Iki dan juga Noval, apa yang mau disampaikan nih ke teman-temannya untuk ikut program KKN mungkin atau gimana? Mungkin dari Noval dulu ya. Boleh. Nah, kalau buat teman-teman yang mau daftar KKN itu jangan ngebayangin bahwa KKN tuh kayak apa ya, ribet banget, susah banget. Itu enggak banget, bakal ketemu teman baru susah, bondingnya enggak banget. Dari KKN itu kita tuh bisa kenal satu sama lain lebih dekat. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut buat daftar KKN. Jadi enggak semenakutkan itu yang dibayangin sama teman-teman. Oke, kalau dari aku mungkin terkait KKN, teman-teman betul jangan terlalu berekspektasi buruk terhadap KKN, bahwasanya KKN ginilah, KKN gitulah, KKN merusak hubungan lah atau gimana. Pokoknya KKN itu asik banget, ketemu banyak orang, ketemu masyarakat secara terjun langsung kayak gitu. Terus untuk program-program lainnya mungkin teman-teman jangan takut untuk mencoba, entah itu program apapun itu dari BPA, entah itu dari Telkom University-nya langsung atau bahkan mungkin dari instansi luar. Pokoknya jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan jangan lupa untuk mempersiapkan semuanya, entah itu apapun dari dini. Betul. Karena kadang ada juga ya teman-teman yang kayak aduh ini apa ya, kayak misinfo gitu ya. Jadi karena itu jangan lupa follow Instagram BPA. Gitu, karena sebenarnya kalau misalkan tadi Noval bilang baru dikasih tahu ya seminggu, sebenarnya itu udah hamin 2 minggu. Cuman memang banyak nih kurang tahu. Jadi pendaftarnya itu baru di akhir-akhir, dan itu yang daftar banyak banget sih. Itu ada 70 lebih, hampir 100 lah
tapi yang keterimanya 10 gitu ya. Selamat kalian berdua. Alhamdulillah. Oke, mungkin ada trik-triknya nggak kenapa bisa keterima? Enggak ya? Menjadi diri sendiri aja. Iya, jadi Betul. diri sendiri, Jadi diri aja. sendiri dan pokoknya coba-coba aja. Izin orang tua. Oh iya, Izin betul. orang tua dan doa orang tua. Betul. Dosen wali dan kaprodi. Oke, makasih banyak ya Iki dan Noval. Mungkin kita akan ini udah di akhir sesi nih ya tadi ya. Seru banget ya perbincangannya dan juga cerita-cerita kalian yang baru pertama kali naik kapal, pesawat. Noval udah pernah naik kapal? Alhamdulillah udah. Jadi Cuma udah tahu itu paling lama experience-nya. kayaknya. Nah, kalau paling lama iya itu. Iya. Semua orang nanya, berapa lama naik kapal dari Surabaya ke Lombok? 21 jam. Hah? Emang nggak bosen? Iya kan, tapi ada yang kita bawa pulang gitu, Iya, betul. yang teman-teman bawa pulang ke Tell You itu bukan cuman kayak habis KKN loh, habis ikut program MBKM loh, tapi kayak kita bisa bangga nggak sih, kayak ada rasa bangga lah pasti ya, kayak Benar, udah benar bikin banget. website, bikin UMKM lebih maju dan dikenal kayak gitu kan, terus habis itu dapat teman baru, masih banyak kontakan juga ya. Ya, Masih. Sama teman-teman yang di Jember gitu kan, gak cuman Universitas Jember aja ya, ada setiap pembangunan Sama juga, Unikams. kemudian sama Unikams ya. Nah, mungkin teman-teman nih kalau misalkan dari Telutizen mau daftar KKN juga gitu ya. Jadi kita programnya nggak cuma di Lombok ya teman-teman ya. Kita banyak banget nih program KKN tematik lainnya. Sebelumnya kita sudah pernah ada di Lampung, kemudian kita ada di Garut, dan kemarin yang terakhir kita ada di Lombok. Nanti di semester genap ini kita akan buka lagi ya KKN tematik ini. Jadi tetap stay tune di Instagram bpa.telkomuniversity atau juga di website kita ada di bpa.telkomuniversity.ac.id untuk informasi-informasi seputar dengan program MBKM. Jadi kita nggak hanya ada KKN tematik aja, tapi kita masih ada program-program lainnya yang tentunya akan menunjang ya untuk teman-teman Telutizen di sini, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Noval dan juga Iki. Semoga TA-nya ya udah mau tingkat akhir ya. Betul. Semoga Iya, tugas betul sekali, akhirnya lancar. Amin. Dan juga terima kasih sudah memberikan sharing-sharing informasi ya ke semua teman-teman Telutizen di sini. Semoga nanti mungkin adik-adik juniornya itu ada yang tertarik, jadi bisa langsung menghubungi kalian. Boleh kan ya? Boleh. Boleh kan ya? Tanya-tanya. Boleh dong, boleh. Di sini ada dari Adbis tadi ya, Adbis, kemudian juga dari Elektro, dan ada teman-teman yang lainnya dari ilmu Betul. komunikasi Komunikasi, ada, dari MBTI, manajemen ada, Telekomunikasi. dari telekomunikasi ada, dan lainnya. Atau mungkin kemarin yang belum berkesempatan untuk ikut program KKN di Lombok, nanti daftar lagi ya untuk di program KKN lainnya, seperti itu. Baik, terima kasih. Tetaplah bersama kami dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di BPA Telkom University dan juga follow Instagram @bpa.telkomuniversity untuk informasi-informasi lainnya seputar MBKM, kurikulum, kemudian mata kuliah umum dan universitas juga, agar tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Jangan lupa juga untuk di search ya di website BPA, bpa.telkomuniversity.ac.id, karena di sana banyak banget informasi seputar akademik di BPA, kemudian program-program yang ada, seperti itu. Oke, mungkin sampai sini episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.